Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya Rianti_INK. Dan untuk kisahnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Mereka Sudah Mati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sampai di rumah ternyata Mas Agus belum pulang. Mungkin masih ada rapat di tempat kerjanya. Aku bergegas berganti pakaian, lantas mengambil air wudhu dan mendirikan sholat zuhur yang sudah terlewat waktunya beberapa menit yang lalu. Sebab tadi siang terdengar azan berkumandang. Aku masih naik angkutan umum dalam perjalanan pulang. Selesai sholat, aku segera menata meja makan dan menyiapkan sayur dan lauk yang tadi sengaja aku beli di swalayan untuk makan siang kami. Karena aku pikir tidak akan sempat memasak lagi. Jam di dinding sudah menunjukkan waktu hampir pukul setengah 2 siang. Setengah jam kemudian terdengar suara Mas Agus membuka pintu depan sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku sembari bergegas menuju ke ruang tamu. Kok sampai siang banget pulangnya, Mas? Tanyaku seraya membawa tas kerja suamiku. Iya, Dek, tadi ada sidak dari Dinas Pendidikan, jawab Mas Agus. Dia kemudian pergi ke kamar untuk membersihkan diri dan berganti pakaian. Setelah itu kami makan siang bersama. Kamu tadi jadi ketemu sama teman kamu itu, Dek? Tanya Mas Agus di sela-sela makan siang kami. Jadi, Mas, jawabku sambil menyuapkan sendok ke dalam mulut. Aku pikir kamu sudah pulang duluan. Oleh karena itu aku beli lauk sama sayur matang di swalayan tadi. Takut gak keburu masak. Gak taunya sampai rumah kamu malah belum pulang, lanjutku. Terus temanmu cerita apa saja soal desa Bumi Arum? Tanya Mas Agus. Aku lalu menceritakan kembali semua yang diceritakan oleh Emi tadi. Mas Agus mendengarkan dengan seksama, tanpa sedikit pun menyela ceritaku sampai selesai. Apa kamu merasa takut setelah dengar semua cerita dari teman kamu itu, Dek? Tanya Mas Agus setelah aku selesai bercerita. Ada sih sedikit rasa takut, tapi aku pikir wajar aja. Lagi pula aku takut atau enggak, kita tetap akan pindah ke sana kan? Rasa takut itu sebetulnya kita sendiri yang menciptakan, Dek. Kita berpikir yang bukan-bukan tentang makhluk tidak kasat mata. Kita mikirnya dia menyeramkan, seperti yang ada di film-film horor. Lalu kita berandai-andai, kalau kita ketemu sama hantu itu gimana? Kalau tiba-tiba dia muncul di depan kita gimana? Dan kalau yang lain, itu yang malah bikin kita jadi ngerasa takut. Soalnya sudah terpatri di pikiran kita seperti itu. Coba kalau kita mikirnya makhluk halus itu cantik atau ganteng kayak bintang film, pasti kita nggak akan takut, malah mungkin bakalan jatuh cinta, kata Mas Agus panjang lebar seraya terkekeh. Aku ikut terkekeh menanggapi ucapan Mas Agus. Ada benarnya juga apa yang dikatakan suamiku tadi. Memang aku yang terlalu paranoid selama ini. Belum juga pindah ke desa Bumi Arum, tapi pikiran burukku sudah terbang kemana-mana soal desa itu. Iya juga sih, Mas, ada betulnya juga apa yang kamu bilang tadi. Tapi yang namanya takut kan bukan dibuat-buat. Maka dari itu, kamu gak usah mikirin yang macam-macam soal cerita orang yang kamu dengar. Kita pindah aja belum ke sana. Kok kamu udah ketakutan duluan? Aku manggut-manggut. Jadi kapan pastinya kita akan pindah ke sana, Mas? Mas juga belum tahu, Dek. Tapi kata teman-teman di kantor, paling lama sebulan surat tugas itu keluar setelah pengumuman penerimaan CPNS. Kenapa memangnya? Apa kamu sudah gak sabar ingin cepat pindah ke desa Bumi Arum, Dek? Tanya Mas Agus menggodaku. Aku hanya tersenyum malu.
Berarti sekitar 2 minggu lagi kami akan segera pindah ke sana. Aku membatin. 1 minggu berlalu, aku tidak lagi begitu memikirkan soal desa Bumi Arum dan semua cerita menakutkan yang pernah diceritakan oleh Emi padaku tentang desa itu beberapa hari yang lalu. Ketika aku dan dia bertemu di swalayan Esi, sebisa mungkin aku berusaha untuk melupakan hal tersebut dan aku mulai sibuk menata barang-barang yang akan kami bawa pindah ke sana besok. Barang-barang tersebut aku masukkan ke dalam sebuah kardus, lalu mengikatnya dengan kencang dan rapi. Beberapa peralatan makan dan masak yang tidak akan dipakai selama 1 minggu ke depan, pernak-pernik hiasan dinding, hiasan porselin yang ada dalam lemari bufet, bantal kursi, taplak meja, tutup saji, tutup kulkas dan galon serta semacamnya yang kira-kira tidak akan dipakai dalam waktu 1 minggu ke depan. Kemudian aku menyusun kardus-kardus itu di dalam kamar sebelah kamar tidurku yang kosong agar mudah diambil saat kami pindah nanti. Ada lebih dari 10 kardus berukuran sedang yang sudah tersusun rapi di dalam kamar itu. Ternyata lumayan banyak juga barang-barang milik kami. Aku membatin saat selesai menata semua kardus. Dek, besok minggu depan insya Allah kita jadi pindah ke desa Bumi Arum. Ini surat tugasnya, baru Mas terima tadi pagi dari Pak Bayu, kata Mas Agus suatu hari ketika dia baru pulang dari kerja. Mas Agus selalu memberikan amplop berwarna coklat padaku seraya duduk di sampingku. Pak Bayu adalah kepala sekolah di SD tempat Mas Agus mengajar saat ini. Aku membuka dan membaca kertas dalam amplop coklat itu. Tertulis di sana nama lengkap Mas Agus, tanggal lahir, NIP, pangkat dan golongan, pendidikan terakhir dan tempat tugas yang baru, beserta tanggal, bulan dan tahun berapa dia harus mulai melaksanakan surat tugas tersebut. Tertulis di surat tugas tersebut, minggu depan Mas Agus sudah harus melaksanakan tugas sebagai seorang guru di SD Negeri 5 Bumi Arum. Itu berarti dalam waktu 7 hari yang akan datang, kami akan pindah ke desa Bumi Arum. Atau mungkin malah bisa jadi sebelum 7 hari, aku dan Mas Agus sudah pindah ke desa itu. Jadi kita mau pindah ke desa Bumi Arumnya kapan, Mas? Tanyaku setelah selesai membaca surat tugas itu dan menaruhnya di atas meja. Mas Agus menghela nafas dalam. Besok pagi kita pergi ke desa Bumi Arum lagi ya, Dek. Kita tanya ke Bu Lilis dan Pak Didi, di mana kira-kira ada rumah kosong yang bisa dikontrakan untuk kita tempati nanti selama Mas tugas di sana, kata Mas Agus. Aku mengangguk setuju. Iya, Mas. Besok kita berangkat pagi saja dari sini seperti waktu itu. Biar pulangnya kita nggak kemalaman lagi. Semoga saja besok harinya cerah, nggak hujan. Jadi kita bisa cepat sampai di rumah lagi, usulku. Mas Agus manggut-manggut. Oke, Dek. Besok kita berangkat pagi dari sini. Oh iya, semua barang yang mau kita bawa pindah sudah kamu rapikan belum, Dek? Sudah dong, Mas. Mas tenang saja. Pokoknya beres. Semua barang sudah aku susun rapi dan aku taruh di dalam kardus. Sekarang aku simpan di kamar sebelah biar gampang ngambilnya kalau besok mau kita bawa. Tinggal barang-barang yang masih kita pakai saja yang belum aku rapikan. Itu juga aku perkirakan cuma untuk 1 minggu ke depan, biar nggak buru-buru. Kamu memang istri is the best pokoknya, ujar Mas Agus memuji seraya mengusap rambutku, membuat aku tersibuk malu. Keesokan harinya aku dan Mas Agus berangkat sekitar pukul 6 pagi. Kami sengaja pergi lebih awal agar bisa punya banyak waktu dalam mencari rumah kontrakan di desa Bumi Arum, dan pulangnya pun tidak terlalu malam. Kami tidak lagi mampir di warung es degan milik Gustri seperti waktu pertama kemarin, sebab kami sudah membawa bekal air minum dari rumah. Kami juga membawa bekal makanan agar lebih irit dan tidak membuang banyak waktu. Saat kami merasa lapar dan haus, Mas Agus akan menghentikan sepeda motornya dan mencari tempat yang teduh di pinggir jalan. Lalu kami makan dan minum di situ. Tidak perlu menunggu waktu lama seperti kalau kami makan di warung, yang harus menunggu sampai makanan yang kami pesan selesai disiapkan. Belum lagi kalau ternyata warung itu ramai pengunjung. Tentu saja aku dan Mas Agus harus sabar mengantri untuk memesan makanan yang kami beli. Hal itu pastinya akan memerlukan waktu yang tidak sedikit dan tentunya akan menambah lama waktu perjalanan kami. Kami sampai di desa Bumi Arum lebih awal 1,5 jam dari waktu pertama kali kami datang ke desa ini.
sebab kami tidak perlu lagi bertanya pada beberapa orang yang kami jumpai di jalan, di mana letak desa tersebut berada. Aku dan Mas Agus sudah tahu dan hafal arah jalan menuju ke arah sana. Sepeda motor yang dikemudikan Mas Agus langsung menuju ke rumah Bu Lilis. Tidak mampir terlebih dulu ke tempat Pak Iwan, mantan kepala desa Bumi Arum periode sebelumnya. Mas Agus bilang, saat ini yang terpenting kami harus mendapatkan rumah kontrakan terlebih dulu, sebab minggu depan kami sudah harus pindah ke desa ini. Nanti saja pulangnya, kalau masih ada waktu kita mampir ke rumah Pak Iwan, Dek. Setelah kita dapat kontrakan yang kita cari, biar tenang dan enggak keburu-buru. Mudah-mudahan saja masih ada waktu untuk kita bisa mampir ke rumah Pak Iwan, jawab Mas Agus ketika aku bertanya kenapa kami tidak singgah lebih dulu ke rumah mantan kepala desa Bumi Arum, Pak Iwan. Sepanjang jalan menuju ke rumah Bu Lilis di Dusun 5, lagi-lagi aku tiba-tiba merinding, seperti waktu pertama kali datang ke sini. Bulu kuduk di leher dan kedua tanganku langsung meremang. Entah kenapa, seketika diriku ini merasa amat takut. Seakan ada beberapa pasang mata yang sedang mengawasi kami di antara pohon-pohon besar yang tumbuh di sepanjang jalan yang kami lalui ketika aku menuju ke Dusun 5. Aku menggeser duduk lebih merapat ke punggung Mas Agus dan mengencangkan pelukan di pinggang suamiku itu, seraya membaca doa-doa yang aku bisa. Ingin sekali sebenarnya aku menutup kedua mata agar tidak bisa melihat apapun di sepanjang jalan menuju ke Dusun 5. Tapi rasa penasaran dalam hati lebih mengalahkan rasa takut yang ada. Meskipun aku tetap tidak berani untuk menoleh ke samping kiri dan kanan, terlebih lagi melihat ke belakang. Aku bergidik membayangkan sesuatu yang akan aku lihat saat sedang menoleh ke belakang sana. Jangan-jangan ada sesosok makhluk menyeramkan yang juga sedang melihatku. Sebentar aku melepas helm, lalu pandanganku lurus ke depan sembari menempelkan dagu di punggung Mas Agus. Saat sepeda motor yang kami kendarai melintas di halaman SD Negeri 5 Bumi Arum, seperti ada kekuatan yang memalingkan wajahku untuk melihat ke arah sana. Padahal sudah sejak dari rumah tadi, aku berniat tidak akan melihat ke arah sekolah itu. Jantungku tiba-tiba berdetak tidak karuan ketika mata ini tidak sengaja memandang gedung sekolah tersebut. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu di dalam sana. Mas, bawa motornya agak kenceng aja, biar kita bisa cepat sampai di rumah Bu Lilis, kataku beralasan agar segera melewati halaman SD Negeri 5 Bumi Arum tersebut. Tanpa banyak bicara, Mas Agus pun lalu menambah kecepatan laju sepeda motornya. Dia tidak bertanya lebih lanjut kenapa aku memintanya melakukan hal itu. Aku kira dia sudah tahu alasannya kenapa aku menyuruhnya untuk ngebut. Assalamualaikum. Aku dan Mas Agus mengucapkan salam hampir bersamaan setelah kami sampai di depan pintu rumah Bu Lilis. Keadaan di sekitar rumah itu sangat sepi. Tidak terlihat ada seorang pun yang ada di halaman. Hingga sekitar 5 menit lamanya, aku dan Mas Agus menunggu, tapi tidak ada orang yang membalas ucapan salam kami dari dalam. Aku lantas mencoba mengintip dari jendela kaca rumah Pak Didi itu, namun tidak terlihat ada orang di dalam. Kami berdua lalu duduk di bangku yang ada di depan rumah Bu Lilis sambil menunggu sang pemilik rumah datang. Mungkin Bu Lilis dan Pak Didi sedang nggak ada di rumah, Mas. Apa mereka sedang pergi ke sawah ya? Soalnya ini kan masih pagi, kataku seraya melihat jam di tangan kiriku. Mungkin juga, Dek. Kalau gitu kita tunggu saja dulu sebentar ya, Dek. Kalau sampai setengah jam Pak Didi dan Bu Lilis belum pulang juga, nanti kita tanya ke rumah warga desa yang lain, usul Mas Agus. Aku mengangguk setuju. Iya, Mas. Aku kemudian mengedarkan pandangan ke sekeliling rumah Bu Lilis. Barangkali saja ada orang yang lewat, sehingga aku bisa menanyakan padanya kemana kira-kira Bu Lilis dan Pak Didi pergi. Tapi sampai aku pegel melihat dari ujung ke ujung sekitar rumah tersebut, tidak tampak ada seorang pun di sana. Akhirnya aku kembali duduk menunggu di sebelah Mas Agus. Kenapa aku merasa kalau desa Bumi Arum ini nggak ada penghuninya ya? Setiap kali datang ke desa ini, aku selalu merinding dengan tiba-tiba. 2 kali aku dan Mas Agus datang ke sini. Tapi kenapa nggak pernah ketemu sama orang warga desa ini selain orang-orang yang kami datangi? Sekitar 20 menit aku dan Mas Agus menunggu.
Tiba-tiba terdengar pintu depan rumah Bu Lilis dibuka seseorang. Tampak Bu Lilis berdiri di depan pintu. Setelah pintu itu terbuka, dia terlihat agak terkejut. Mungkin karena tidak menyangka aku dan Mas Agus akan berkunjung ke rumahnya sepagi ini. Loh, ternyata ada tamu toh. Sudah dari tadi datangnya Pak Guru, Bu Yanti. Maaf, tadi saya sama bapaknya anak-anak baru dari sawah. Maklumlah, sekarang kan memang sedang musim panen. Jadi hampir seluruh warga Dusun 5 ini pergi ke sawah kalau pagi. Ayo, mari silakan masuk, Pak, Bu. Pak, Bapak, ini loh, ada Pak Guru Agus sama Bu Yanti. Teriak Bu Lilis memanggil Pak Didi, sembari mempersilahkan aku dan Mas Agus masuk dan duduk di ruang tamu rumahnya. Kok nggak bilang-bilang dulu kalau mau datang ke sini, Pak? Biar saya sama bapaknya siap-siap, bisa bikin makanan atau apa untuk suguhan tamu dari jauh, kata Bu Lilis setelah kami berdua duduk. Pak Didi memang telah memberi nomor HP miliknya pada suamiku itu ketika aku dan Mas Agus datang pertama kali ke sini tempo hari. Aku dan Mas Agus tersenyum menanggapi ucapan perempuan yang berdiri di depan kami itu. Dan saat mataku tidak sengaja bersiborok dengan mata Bu Lilis, aku langsung merinding. Wajah itu seperti mayat, pucat dan dingin, seakan tidak dialiri darah. Beberapa detik aku tertegun sambil melongo, lalu buru-buru mengalihkan pandangan dari menatap wajah Bu Lilis. Kenapa muka Bu Lilis jadi kelihatan serem gitu ya? Kayak mayat, pucat, kayak yang gak ada darahnya. Sebetulnya kami datang ke sini juga gak ada rencana, Bu. Kami mau nyari rumah kontrakan di sekitar sini. Soalnya minggu depan insya Allah kami akan pindah ke sini karena saya sudah harus mengajar di SD Negeri 5 Bumi Arum, jawab Mas Agus menjelaskan. Oh begitu. Jadi kapan pastinya Pak Agus sama Bu Yanti akan pindah ke sini, Pak? Biar nanti saya sama bapaknya ngasih tahu ke tetangga untuk membantu waktu pindahan, tanya Bu Lilis. Kalau kami sudah dapat rumah kontrakan, secepatnya saya sama istri saya akan langsung pindah ke sini, Bu, jawab Mas Agus. Bu Lilis manggut-manggut. Tidak berselang lama Pak Didi datang dari belakang. Dia lalu menyalami aku dan Mas Agus, seraya menanyakan kabar kami berdua. Rumah siapa kira-kira di desa ini yang bisa dikontrakan ya, Pak? Tanya Bu Lilis setelah Pak Didi duduk di sebelahnya. Untuk apa nyari rumah kontrakan? Tanya Pak Didi belum paham. Bu Lilis lantas memberitahu kalau aku dan Mas Agus sedang mencari rumah kontrakan karena akan segera pindah ke desa Bumi Arum minggu depan. Pak Didi dan Bu Lilis tampak berpikir. Mereka bergeming beberapa saat. Coba Pak Agus datang saja ke rumah kakek Tobing. Ada satu rumahnya yang kosong, enggak ditempati. Mungkin saja rumah itu bisa dikontrakan oleh Pak Agus. Dulu pernah ada Bu Guru yang mengontrak di sana juga, namanya Bu Nur Hayati. Tapi gak lama, cuma sekitar 2 bulan Bu Nur Hayati pindah dari sana karena ikut suaminya yang kebetulan sedang promosi jabatan di provinsi, kata Pak Didi setelah terdiam beberapa waktu. Aku dan Mas Agus saling berpandangan. Seketika aku teringat akan cerita Bu Nur Hayati, mantan kepala sekolah SD Negeri 5 Bumi Arum yang pernah mengontrak di rumah kakek Tobing. Pasti yang dimaksud oleh Pak Didi adalah Bu Nur Hayati yang pernah bertemu dengan kami di warung bakso tempo hari. Dia waktu itu bilang kalau merasa takut. Meskipun aku tidak tahu apa maksudnya, tapi aku yakin pasti ada sesuatu di rumah itu. Lalu, haruskah aku dan Mas Agus juga mengontrak rumah kakek Tobing tersebut? Apa yang namanya kakek Tobing itu yang rumahnya paling besar dan paling pertama kita temui di jalan? Kalau kita mau pergi ke Dusun 5 ini ya Pak, yang di sebelahnya ada 3 buah rumah lagi, dan salah satunya adalah rumah yang ada plang nama bidan Ara Daniel, tanyaku memastikan. Barangkali saja ada lagi nama kakek Tobing yang lain di desa Bumi Arum ini, selain yang pernah aku dan Mas lihat di jalan yang kami lewati tadi. Nah iya betul, yang besar itu memang rumahnya kakek Tobing, Mbak. Setahu saya rumah yang paling pinggir di sebelah rumah bidan Ara itu kosong. Yang saya tahu rumah itu sudah lama gak ada yang nempati sejak Bu Guru Nur Hayati pindah dari sana. Coba Pak Agus sama Mbak Yanti tanyakan saja ke sana. Siapa tahu rumah itu masih kosong sampai sekarang dan bisa dikontrakan atau disewakan,
Daripada nggak ada yang nempati kan, saran Pak Didi. Apa selain rumah kakek Tobing itu nggak ada rumah lagi di sekitar sini yang bisa dikontrakan atau disewa ya Pak? Soalnya jarak dari sana ke SD Negeri 5 kan lumayan jauh. Saya inginnya sih kalau ada rumah yang dekat sini saja Pak. Biar kalau pergi mengajar, saya bisa jalan kaki dari rumah ke sekolah. Seperti rumah kontrakan dan sekolah tempat saya mengajar sekarang. Tanya Mas Agus. Aku tahu. Apakah kata-kata itu hanya sebagai alasan Mas Agus saja? Karena dia merasa khawatir dengan diriku sebagai istrinya. Sebab pernah mendengar ucapan Bu Nur Hayati waktu itu, bahwa mantan kepala sekolah SD Negeri 5 Bumi Arum tersebut pernah keceplosan bicara kalau dia merasa takut tinggal di rumah kontrakan milik kakek Tobing. Meskipun sampai saat ini baik aku maupun Mas Agus belum tahu pasti apa sebenarnya yang dimaksud dengan ucapan takut oleh Bu Nur Hayati, atau Mas Agus memang betul ingin mengontrak rumah di sekitar SD Negeri 5 Bumi Arum agar lebih dekat seperti rumah kontrakan kami yang sekarang. Wah, kalau itu sepertinya nggak ada Pak Guru. Maklum saja Pak, namanya juga di kampung. Jarang warga desa ini yang bikin rumah khusus untuk disewakan atau dikontrakan. Malah mungkin nggak ada sama sekali. Semua warga di Dusun 5 ini, kalau mereka membangun rumah ya hanya sekedar untuk ditempati oleh keluarga mereka sendiri. Cuma sekedar sebagai tempat untuk berteduh. Itu juga dengan bentuk dan model yang sangat sederhana. Karena dana yang mereka punya memang gak banyak. Yang penting keluarga mereka gak kehujanan dan kepanasan. Setahu saya cuma kakek Tobing itulah yang punya rumah kosong di desa Bumi Arum. Itu juga yang saya dengar. Tadinya dia bikin rumah untuk cucunya, anaknya Bubi dan Ara. Tapi gak jadi. Soalnya cucunya malah pergi merantau ke Jakarta, gak mau tinggal di sini. Jelas Pak Didi panjang lebar. Gimana Dek? Apa kita mau tanya dulu ke rumah kakek Tobing sekarang, biar dapat kepastian hari ini rumah dia yang kosong itu bisa kita kontrak atau sewa apa enggak? Tanya Mas Agus seraya melihat ke arahku. Ya udah, boleh juga Mas. Daripada kita nggak dapat hasil hari ini, jawabku sembari mengangguk, sebab merasa setengah ragu. Padahal sebetulnya kalau ada rumah lain di Dusun 5 yang bisa kami kontrak atau sewa selain rumah milik kakek Tobing itu, aku akan lebih memilih rumah tersebut. Tidak menjadi soal jika harga sewa atau kontrakannya lebih mahal sedikit daripada kami harus mengontrak rumah milik kakek Tobing itu. Aku merasa tidak enak saja. Waktu mendengar cerita Bu Nur Hayati tempo hari tentang rumah itu, aku khawatir akan ada sesuatu yang terjadi di sana yang menyebabkan Bu Nur Hayati dengan tidak sengaja mengucapkan kata takut, sehingga dia memilih pergi dari rumah itu dengan alasan ikut suaminya yang pindah tugas. Kalau pergi ke sana, kami sebaiknya ketemu siapa ya Pak? Apa dengan kakek Tobinya langsung atau bisa sama bidan Ara saja? Tanya Mas Agus kemudian. Pak Didi dan Bu Lilis saling berpandangan. Kalau menurut saya sih, mungkin lebih baik Pak Agus sama Bu Yanti ketemu sama kakek Tobingnya saja langsung Pak. Soalnya kan dia yang punya rumah itu, jadi bisa langsung tahu boleh apa enggak rumah itu dikontrak atau disewa sama Pak Guru. Jawab Bu Lilis dan Pak Didi mengangguk mengiyakan. Mas Agus manggut-manggut. Baiklah Pak, Bu, kalau begitu saya sama istri saya akan langsung pergi ke sana sekarang saja untuk menemui kakek Tobing. Menanyakan soal rumah dia yang kosong itu, apakah boleh kami kontrak atau sewa apa enggak, mumpung masih pagi, biar kami gak kesorean nanti pulangnya ke Tanjung Karang. Soalnya saya khawatir akan turun hujan nanti sore. Bisa-bisa kami kemalaman di jalan seperti waktu pertama datang ke sini minggu lalu. Malum saja, sekarang kan memang sedang musim hujan. Terima kasih banyak atas semua informasinya. Kami mau pamit dulu sekarang Pak, Bu, kata Mas Agus sembari beranjak dari tempat duduknya dan aku mengikuti. Sama-sama Pak Guru, jangan sungkan, nanti juga kita akan jadi tetangga. Mudah-mudahan saja kakek Tobing mau mengontrakkan atau menyewakan rumahnya untuk Pak Agus dan Bu Yanti, kata Pak Didi. Aku dan Mas Agus lantas menyalami Pak Didi dan Bu Lilis secara bergantian. Tidak aku hiraukan lagi tangan sepasang suami istri itu yang terasa dingin bagai butiran es batu, sebab aku tadi cepat-cepat melepaskan pegangan tanganku.
Setelah itu aku dan Mas Agus segera pergi menuju ke rumah kakek Tobing. Sama seperti ketika datang tadi, aku terus saja membaca doa-doa yang aku hafal di sepanjang perjalanan menuju ke desa. Apa Mas Agus nggak ngerasa aneh waktu menyalami Pak Didik sama Bu Lilis tadi ya? Apa dia nggak ngerasa kalau tangan mereka berdua itu sangat dingin, kayak pecahan es batu? Atau sebetulnya Mas Agus juga merasakan seperti apa yang aku rasa? Hanya saja dia nggak mau bilang karena khawatir nanti aku akan merasa takut. Ketika sepeda motor yang kami kendarai melintas di depan pagar SD Negeri 5 Bumi Arum, tiba-tiba jantungku berdetak lebih kencang. Entah kenapa, aku lalu buru-buru mengalihkan pandangan ke arah samping, seraya tetap tidak henti membaca doa-doa yang aku bisa. Astagfirullahaladzim, kenapa aku jadi deg-degan kayak gini ya? Detakan jantungku jadi kencang banget. Ada apa sebenarnya di SD Negeri 5 itu ya? Ada kejadian apa sebetulnya di sana sebelumnya ya? Misteri apa sebenarnya yang ada di desa Bumi Arum ini? Seketika 15 menit kemudian aku dan Mas Agus sudah sampai di depan halaman rumah kakek Tobing. Rumah itu tampak belum juga selesai dibangun di bagian sisi kirinya. Sejak terakhir kami datang ke sini untuk survei lokasi sekolah tempat Mas Agus akan mengajar besok. Padahal aku lihat dinding rumah yang sedang dibongkar itu bentuknya masih kokoh. Sangat berbeda jauh dengan dinding sekolah SD Negeri 5 yang waktu itu aku lihat. Tapi kenapa harus dibongkar lagi? Apa kakek Tobing tidak merasa sayang ya membuang uang untuk hal yang menurutku amat mubazir itu? Aku membatin sembari mengamati bangunan yang tampak belum selesai dibangun tersebut. Terlihat ada beberapa tukang yang sedang bekerja. Mas Agus lantas menghampiri Pak Pangat, salah satu tukang yang sempat mengobrol dengan suamiku waktu itu saat kami datang pertama kali ke sini dan menanyakan di mana letak SD Negeri 5 Bumi Arum. Selamat pagi Pak Pangat, apa Bapak masih ingat sama saya? Tanya Mas Agus pada laki-laki setengah baya itu yang sedang menggereji sebuah papan. Pak Pangat menghentikan pekerjaannya. Beberapa detik lelaki parubaya itu memandang Mas Agus lalu berpindah ke arahku. Dia terlihat mengerutkan dahi, mungkin sedang berusaha mengingat siapa laki-laki dan perempuan yang sedang berdiri di depannya saat ini. Maaf Mas, saya kok lupa ya. Maklum sudah tua. Memangnya Mas ini siapa ya? Tanya Pak Pangat masih dengan menatap Mas Agus tidak berkedip. Mas Agus tersenyum. Saya Agus Pak, yang pernah tanya alamat SD Negeri 5 sekitar 3 minggu yang lalu, jawab Mas Agus. Pak Pangat tamak mengerutkan dahi kembali sambil masih tetap menatap Mas Agus. Oh iya, saya ingat sekarang. Mas ini Pak Guru yang mau mengajar di SD Negeri 5 itu kan? Duh, mohon maaf Mas, saya benar-benar lupa tadi, kata laki-laki berperawakan sedang itu dengan terkekeh seraya menepuk jidatnya. Mas Agus mengangguk. Iya betul sekali Pak. Jadi sekarang Mas Guru tinggal di mana? Apa di Dusun 5? Tanya Pak Pangat. Saya sama istri saya belum pindah ke sini kok Pak. Justru sekarang ini kami sedang mencari rumah kontrakan di desa ini. Pak Pangat manggut-manggut. Oh begitu. Iya Pak, apa kakek Tobingnya ada? Saya sama istri saya ingin ketemu sama dia. Mau tanya soal rumah yang di ujung itu. Kira-kira boleh gak ya kalau kami mengontrak atau menyewanya? Tadi saya dapat info dari Pak Didik di Dusun 5. Dia bilang kalau rumah itu kosong. Tanya Mas Agus sambil jari telunjuknya menunjuk ke arah rumah yang paling ujung di antara 3 rumah yang ada di samping rumah kakek Tobing yang sedang direhab. Coba Mas Agus langsung saja ke dalam. Kakek Tobing ada kok di rumah. Hari ini dia belum kelihatan pergi, jawab Pak Pangat. Mas Agus manggut-manggut. Ya sudah kalau gitu saya kesana dulu ya Pak, pamit Mas Agus. Aku dan Mas Agus selalu berjalan ke arah pintu depan rumah kakek Tobing. Assalamualaikum. Mas Agus mengucapkan salam seraya mengetuk pintu. Ngetuk pintunya yang agak keras Mas, mungkin orangnya sedang pada di belakang jadi gak dengar, teriak salah satu tukang. Mas Agus mengangguk. Assalamualaikum. Aku dan Mas Agus mengucapkan salam hampir bersamaan sambil mengetuk pintu dengan lebih keras lagi dari yang pertama tadi. Beberapa menit kemudian pintu depan rumah itu dibuka. Tampak seseorang perempuan setengah baya berperawakan sedang berdiri di depan pintu. Dia memandangku dan Mas Agus secara bergantian.
Mau cari siapa ya? Tanya perempuan itu sembari menautkan kedua alis. Dia memandangku dan Mas Agus secara bergantian. Belakangan aku tahu kalau perempuan itu yang bernama Bidan Ara Daniel, anak kakek Tobing. Raut mukanya tampak tidak bersahabat. Tidak ada senyum sedikit pun di bibirnya. Maaf bu, kami ingin ketemu dengan kakek Tobing. Apa dia ada? Tanya Mas Agus dengan sesopan mungkin. Bidan Ara mengernyitkan kening. Dia kembali memandangku dan Mas Agus secara bergantian. Wajahnya menyiratkan rasa curiga, entah kenapa. Ada perlu apa ya mas? Sama mbaknya cari ayah saya? Tanya Bidan Ara tanpa menjawab pertanyaan suamiku terlebih dulu. Mas Agus selalu mengutarakan maksud kedatangan kami, serta mengatakan kalau dia adalah guru yang akan ditempatkan di SD Negeri 5 Bumi Arum. Oh, jadi Mas Agus ini guru baru yang akan mengajar di sekolah itu toh? Mari silakan masuk, saya panggilkan ayah saya dulu, kata Bidan Ara sembari mempersilahkan aku dan Mas Agus masuk dan duduk di ruang tamu rumah ayahnya. Raut wajahnya seketika berubah menjadi sangat ramah dan bersahabat. Sebentar kemudian dia lalu pergi ke belakang. Sepeninggal Bidan Ara, aku mengamati keadaan sekeliling ruang tamu rumah kakek Tobing tersebut. Ruangan yang cukup luas, berukuran sekitar 24 meter persegi. Terlihat amat bersih dan semua barang yang ada di dalam ruang tamu itu tertata dengan rapi. Ada satu set kursi tamu di dekat pintu masuk dan 2 buah lemari hias 2 pintu yang semuanya terbuat dari kayu jati yang ditaruh berjejer di dinding berhadapan dengan pintu masuk. Satu lemari itu penuh berisi hiasan yang terbuat dari porselin dan yang satu lagi berisi beberapa set cangkir, piring, dan barang antik lainnya. Kelihatan sekali kalau semua benda-benda itu adalah barang-barang antik yang tentu saja lumayan mahal harganya. Di dinding ruang tamu itu juga terdapat beberapa buah bingkai foto yang sepertinya foto keluarga besar kakek Tobi. Ada juga beberapa pajangan piring dan sebuah jam dinding. Kalau dilihat dari bentuk dan motifnya, pajangan piring dan jam dinding tersebut berasal dari luar negeri. Juga ada beberapa buah guci bergambar ular naga, bunga, penari, dan yang lainnya di sudut ruangan yang tertata dengan rapi. Dari yang berbentuk bundar dan bisa untuk duduk sampai yang berukuran setinggi badan orang dewasa, semua ada. Benar-benar mencerminkan kalau pemilik rumah tersebut mempunyai selera yang tinggi dan berkelas. Tiba-tiba secara tidak sengaja aku melihat sebuah hiasan dinding berwujud kepala rusa yang menempel di atas pintu depan. Seketika aku merinding. Bulu kuduk di kedua tanganku langsung meremang. Aku memperhatikan dengan seksama hiasan dinding yang ada di atas pintu masuk tersebut. Mata rusa itu seperti bergerak dan melotot ke arahku. Spontan aku terkejut. Jantung berdetak tidak karuan. Buru-buru aku mengalihkan pandangan ke tempat lain. Sampai tidak sadar aku mencengkram tangan Mas Agus dengan sangat kuat, membuat dia kaget dan menatapku penuh rasa heran. Kamu kenapa dek? Kok tiba-tiba pegangan tangan Mas? Muka kamu juga pucat gitu, kayak yang sedang ketakutan, tanya Mas Agus bingung sembari memegang kedua tanganku. Aku tidak segera menjawab pertanyaan Mas Agus sebab masih sibuk menenangkan debaran jantung yang berpacu lebih cepat. Dek, kamu kenapa? Tanya Mas Agus mengulangi seraya menggenggam tanganku dengan lebih erat. Dia mengerutkan dahi sembari menatapku tajam. Wajahnya tampak keheranan. Ada gurat cemas dan kekhawatiran di wajah suamiku itu. Aku masih bergeming. Sedetik kemudian Mas Agus merangkul pundakku seolah ingin memberikan rasa aman pada istri tercintanya. Dan dia tidak bertanya lagi. Mungkin Mas Agus sudah tahu kalau aku sedang merasa ketakutan. Ya Allah, kenapa rumah kakek Tobing ini serem banget sih? Padahal sekarang kan masih siang. Ada apa sebenarnya dengan rumah ini? Kenapa aku merasa takut berada di sini ya? Mata rusa itu tadi seperti hidup dan melotot padaku. Aku gak salah lihat dan bukan sedang bermimpi. Penglihatanku masih normal. Benar-benar tadi aku melihat hal itu. Kayaknya semua yang ada di desa Bumi Arum ini memang penuh misteri dan menakutkan. 5 menit berlalu tapi belum ada juga orang yang keluar menemui kami dari ruang dalam rumah kakek Tobing. Baik kakek Tobing maupun Bidan Ara, dia tidak muncul lagi. Sebenarnya penghuni rumah ini pada pergi kemana sih? Dari tadi aku gak lihat ada orang di sini
selain aku sama Mas Agus. Aku membatin sambil masih berada dalam pelukan Mas Agus. Tiba-tiba datang dari ruangan dalam seorang perempuan tua berperawakan gemuk pendek dengan rambut disambil cepol, sambil membawa nampan berisi 2 cangkir air teh panas dan sepiring kue basah. Ada lemper, risoles, dan bulu-bulu. Barangkali usia perempuan tua itu sekitar 70 tahun. Dia mengenakan baju kebaya batik warna coklat dan kain jarik dengan warna senada. Ciri khas pakaian orang Jawa zaman dulu. Mungkin dia asisten rumah tangga di rumah ini. Aku membatin. Silakan diminum air tehnya, Mas. Mbak, kuenya juga silakan dicicipi. Ini Bu Bidan Ara sendiri yang bikin, kata perempuan tua itu setelah dia menaruh 2 cangkir berisi air teh panas dan sepiring kue basah di atas meja. Yang akhirnya aku tahu kalau dia bernama Mbok Ratmi. Ternyata dia memang seorang pembantu di rumah kakek Tobi. Terima kasih, Bu, kata Mas Agus sambil tersenyum. Dia segera melepaskan pelukannya di bahuku. Aku pun lalu duduk dalam posisi seperti sedia kala, tidak menyandarkan kepala lagi di dada Mas Agus. Panggil saja saya Mbok Ratmi, Mas. Mbak, saya pembantu di rumah Bu Nani ini, kata Mbok Ratmi memperkenalkan diri. Bu Nani? Siapa Bu Nani itu, Mbok? Tanya Mas Agus seraya mengerutkan kening. Bu Nani itu istrinya Pak Tobing, Mas, jawab Mbok Ratmi seraya tersenyum. Aku menautkan kedua alis sembari menatap perempuan tua yang masih berdiri di depan kami. Kebetulan dia juga sedang memandangku. Untuk beberapa detik mata kami saling bersiborok. Aku melihat seperti ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan pada kami. Tapi dia merasa ragu. Raut muka Mbok Ratmi seperti menyimpan sesuatu yang misterius. Entah apa, aku tidak tahu. Mbok Ratmi pembantu di rumah ini. Pekerjaan rumah apa yang bisa dia kerjakan di usia yang sudah tua itu? Apa dia masih kuat mencuci baju dan mengepel lantai? Atau hanya sebatas pekerjaan ringan saja yang dia kerjakan di sini, seperti menyapu, memasak, dan mencuci piring? Kasihan sekali dia. Lalu kemana anak-anaknya? Kenapa mereka membiarkan Mbok Ratmi masih bekerja? Padahal seharusnya dia sudah beristirahat menikmati hari tuanya. Apa dia nggak punya anak? Jadi masih harus kerja di usianya yang sudah sangat tua. Dek, kok malah bengong gitu? Ayo diminum air tehnya, mumpung masih hangat, kata Mas Agus sembari menepuk tanganku, membuatku agak terkejut. Oh, iya Mas. Loh, Mbok Ratmi tadi kemana, Mas? Kok dia nggak ada di sini lagi? Tanyaku seraya melihat sekeliling ruangan, mencari sosok perempuan tua itu. Mas Agus tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Mbok Ratmi sudah masuk lagi ke dalam sana. Tadi dia pamit sama kamu, tapi kamunya malah bengong sambil liatin dia nggak berkedip. Memangnya kamu sedang mikirin apa tadi, Dek? Sampai Mbok Ratmi pergi kamu nggak tahu. Jelas Mas Agus sambil menunjuk ke arah pintu yang menuju ke ruang belakang. Walah, apa iya Mas? Beneran? Aku tadi nggak denger waktu Mbok Ratmi pamit ke aku. Makanya aku nanya, dia kemana? Kok udah nggak ada lagi di sini? Kamu itu kenapa sih, Dek? Tanya Mas Agus. Matanya tajam menatapku penuh selidik. Kenapa apanya, Mas? Aku balik bertanya, pura-pura bodoh. Tadi Mas lihat, kamu liatin Mbok Ratmi nggak berkedip sambil bengong gitu. Mulut kamu sampai melongo. Memangnya ada apa sama Mbok Ratmi, Dek? Aku menghela nafas dalam seraya menatap wajah Mas Agus. Nanti saja ceritanya kalau kita sudah pulang dari sini, Mas. Nanti kalau kita udah sampai rumah, aku ceritakan semuanya ke kamu, ujarku agak berbisik agar ucapanku tidak didengar oleh orang lain yang ada di dalam rumah kakek Tobi. Kenapa Mbok Ratmi tadi ngelihat aku seperti itu ya? Apa sebetulnya ada yang mau dia bilang padaku? Dilihat dari mukanya, sepertinya ada sesuatu yang ingin dia katakan. Dia kayak yang sedang menyembunyikan sesuatu. Soal apa ya? Kira-kira yang ingin Mbok Ratmi kasih tahu ke aku? Duh, bikin penasaran saja. Kayaknya rumah kakek Tobing ini memang menyimpan sebuah misteri deh. Walaupun mungkin merasa heran dengan sikapku, tapi Mas Agus tidak bertanya lebih lanjut. Dia pasti tahu kalau apa yang ingin aku sampaikan padanya bersifat rahasia, dan aku ingin hanya kami berdua saja yang membicarakan hal tersebut. Oleh sebab itu aku bicara dengan suara berbisik
dan meminta padanya agar membicarakan hal tersebut di rumah kontrakan kami saja. Aku dan Mas Agus selalu sama-sama diam, sibuk dengan pikiran kami masing-masing, sambil menunggu kakek Tobing atau siapapun yang ada di dalam rumah ini datang menemui kami. Lonceng jarum jam di dalam lemari antik yang ada di ruang tamu berbunyi 11 kali, menandakan waktu sudah pukul 11 siang. Aku mulai merasa gelisah, karena sampai sejauh ini belum ada satu orang pun penghuni rumah kakek Tobing yang keluar menemui aku dan Mas Agus. Padahal kami sudah lumayan lama duduk menunggu di ruang tamu. Aku khawatir akan kelamaan lagi sampai di rumah jika terlalu lama menunggu di sini, dan yang pasti membuang waktu dengan percuma. Padahal seharusnya waktu tersebut bisa kami pergunakan untuk mencari rumah kontrakan yang lain di sekitar sini. Mas, sudah jam 11 siang, kok belum ada orang yang keluar nemuin kita ya? Mereka pada sibuk ngapain sih sebenarnya di dalam sana? Tanyaku sambil bersungut. Sabar dek, mungkin mereka memang sedang sibuk di dalam, ujar Mas Agus seraya mengelus tanganku, berusaha menenangkan aku yang terlihat mulai gelisah. Apa kita pulang saja sekarang ya Mas? Aku takut kita kesorean pulangnya. Belum lagi kalau hujan, kita bakalan kemalaman lagi kayak waktu itu. Mas Agus tidak menanggapi ucapanku. Dia hanya memandangku tanpa berkomentar sepatah kata pun, membuat aku merasa agak dongkol, karena sepertinya suamiku itu abai akan rasa gelisahku. Atau kita tanya ke Pak Iwan saja Mas, mungkin dia tahu di mana ada rumah kosong yang bisa kita kontrak atau kita sewa. Dia kan mantan kades di desa Bumi Arum ini, pasti punya banyak kenalan. Daripada kita cuma duduk nunggu lama di sini, kan waktunya kebuang percuma. Usulku seraya melihat ke arah pintu belakang. Siapa tahu ada penghuni rumah ini yang muncul dari arah sana. Namun sepertinya tidak ada tanda-tanda akan ada orang yang datang dari pintu tersebut. Sabar dulu dek, mungkin kakek Tobing atau bidan Ara masih sibuk di dalam. Barangkali ada kerjaan yang tanggung untuk diselesaikan. Kita nunggu sebentar lagi ya. Cuma rumah kakek Tobing ini yang jaraknya paling dekat sama SD Negeri 5. Semoga saja dia mau mengontrakan atau menyewakan rumah itu pada kita. Bujuk Mas Agus seolah meminta pengertian dariku. Aku menarik nafas dalam. Ya sudah, kita tunggu. Tapi kalau sampai setengah jam lagi belum ada juga orang yang keluar nemuin kita, mending kita pulang saja ya Mas. Daripada duduk di sini kelamaan, buang waktu percuma. Kan mendingan kita pakai untuk tanya-tanya ke orang lain di mana ada rumah yang dikontrakan atau disewakan di desa ini. Atau kalau enggak, kita cari ke tempat yang lain aja Mas, ucapku sedikit merajuk. Mas Agus mengangguk. Iya dek, kita tunggu setengah jam lagi ya. Kalau nggak ada orang yang keluar nemuin kita, nanti kita langsung pamit pulang ke Pak Pangat. Kami berdua akhirnya menunggu lagi, meskipun aku sudah semakin merasa gelisah, sebab waktu terus berjalan dan hari semakin siang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.